Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yazkurullaha ta'ala illa khafat bihimul malaika wa ghasiyatuhum wa zakarahumullahu fi man 'indahu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah lainnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah majlis zikir al-azkar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih istiqomah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini di majlis zikir al-azkar untuk kita melakukan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah yang memang itu mudah dan tapi juga tidak sulit dan juga tidak mudah. Ibadah yang mudah tapi juga tidak mudah dan juga tidak sulit, itu gitu. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu perintah pun yang berat, tidak ada suatu perintah pun yang sulit yang diperintahkan oleh hambanya. Kenapa kita merasa berat? Karena berkaitan dengan kondisi kita, gitu. Setiap perintah agama yang Allah perintahkan kepada hambanya, semuanya tidak ada yang sulit. Tetapi kita yang menerima perintah itu, ada yang mudah, ada yang setengah sulit, ada yang sulit, ada yang sulit banget. Disesuaikan dengan kondisi kita saat itu. Allah memerintahkan, mewajibkan kita sholat satu hari, satu malam, 5 waktu. Tetapi dalam satu hari kan kita tidak mengerjakan sekaligus 5 waktu, kan begitu. Jadi satu hari kita tidak mengerjakan sekaligus 5 waktu. Benar gitu ya? Bayangin lagi. Dalam perintah sholat satu hari satu malam, Allah mewajibkan buat manusia mukmin yang sudah akil balik, yang sudah terkena taklif hukum, artinya terkena hukum agama, pembebanan, sholat satu hari satu malam itu dikerjakan 5 waktu, tetapi mengerjakannya tidak sekaligus 5 waktu. Itu gitu. Paham ya?
hari ini kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat yang sudah masuk waktu. Yang belum masuk waktu, Allah belum perintahin. Yang diperintahin oleh Allah adalah yang sudah masuk waktu, yakni sholat isya. Sholat subuh belum ada perintah untuk mengerjakannya, karena belum masuk waktu. Syarat untuk mengerjakan sholat adalah masuk waktu. Karena waktunya belum masuk, maka belum ada perintah. Gitu. Paham ya? Berarti dari 5 waktu diringkas lagi, diringankan lagi menjadi 1 waktu. Kalau udah 5 waktu diringkas jadi 1 waktu, kenapa kita merasa berat? Gitu. Ternyata berat itu adalah bagaimana kondisi batiniah yang ada di dalam diri kita. Pahamin? Makin banyak perbuatan dosa yang sering kita lakukan, maka akan semakin berat kita mengerjakan nilai ibadah. Nilai ibadah apa aja? Ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah sedekah, ataupun ibadah yang lainnya. Misal, kaki terasa berat, kita bawa ke tempat majelis-majelis kebaikan atau tempat-tempat kebaikan. Pada saat kaki kita banyak melakukan perbuatan dosa, melangkah ke hal-hal yang tidak baik, yang melanggar dari ketentuan agama, sehingga energi kaki kita merasa berat untuk melangkahnya. Contoh lagi, kalau tangan kita sering kita gunakan ke hal-hal yang tidak baik, maka tangan kita akan banyak menimbulkan energi yang tidak baik, sehingga terasa berat ketika kita mau melakukan ibadah yang namanya sedekah. Itu berat. Karena apa? Banyak orang yang bersedekah, nggak harus dia orang kaya, tapi orang miskin pun dia bersedekah. Tidak harus dia orang yang konglomerat, pengusaha dan sebagainya. Orang miskin pun banyak yang bersedekah. Ternyata di situ adalah kenapa tangan kita terasa berat. Itu. Jawab dalam hati kita masing-masing. Ketika mulut kita terasa berat, sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang setiap hari sering kita lontarkan, secara sadar atau tidak sadar keseharian kita dalam pergaulan, maka akan banyak keluar energi yang tidak baik dari mulut kita. Jadi pada saat mulut kita gunakan ke hal-hal yang baik, maka akan terasa berat. Telinga kita pun sama. Pada saat telinga kita sering mendengarkan suatu hal yang tidak baik, sering ngerumpi, gibah dan sebagainya, karena keseringan, maka ketika mendengarkan energi yang positif, ini telinga kita berat terasa. Apalagi hati kita, ketika hati kita ada rasa dengki, rasa iri, rasa sombong dan sebagainya, maka hati kita pun akan terasa berat. Berarti perintah agama kita diwajibkan oleh Allah dalam segala hal bentuk perintah. Kenapa kita terasa berat? Berarti ada suatu energi dalam badan kita yang mungkin di situ kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Berarti cara mengatasinya bagaimana? Pelan-pelan tutup, pelan-pelan kikis.
Yang tadinya mungkin kita sering dengerin gibah orang dan sebagainya, coba buang jauh-jauh, tutup. Minta Allah, ya Allah, tutup nih kuping ini dari dengerin yang hal-hal yang tidak baik, ya Allah, tutup ya Allah. Gitu. Berusaha untuk menghindari, meskipun terkadang susah dihindari. Gitu. Mulut kita berusaha untuk coba halangin, ya Allah, semoga ini jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang gak baik, mungkin sering menghina orang dan sebagainya, tolong dijaga. Jadi berusaha seperti itu. Hati kita sama, ya Allah, ini perasaan kok iri banget orang, berusaha, ya Allah jangan iri, ya Allah, ya Allah kok sombong banget ini, jangan berusaha untuk sombong dan sebagainya, terus kikis. Ketika semua energi negatif yang ada di badan kita sudah kita kikis, sudah kita bendung, sudah kita atasi, maka energi positif yang ada di dalam diri kita, semua anggota badan kita, pasti kita akan mudah mengerjakan nilai kebaikan. Oleh karena itu, di majlis kita sudah mengkikis energi-energi yang tidak baik. Belajar untuk coba merapikan dari segala aspek, baik itu ibadahnya, baik itu sedekahnya, baik itu yang lainnya, maka itu dijaga. Sayang, kita udah coba untuk benerin spare part badan kita nih, udah kita benerin, kalau kita rusak lagi, sehingga nilai ibadah yang kita kerjakan nggak ada hasilnya. Kalau masalah pahala, insya Allah Allah akan berikan. Tapi ibadah yang bisa menimbulkan efek yang baik di dalam lingkungan, yang ini yang harus kita jaga, kita pertahankan, yang harus kita sadarkan diri kita semuanya, bahwa ketika kita hidup semua, tak luput semuanya dari pembebanan hukum perintah agama. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah mengerjakan perintah agama atau banyak meninggalkan perintah agama? Itu begitu. Kita hisab diri kita nih sekarang. Kira-kira kita banyak nyakitin orang atau tidak? Kira-kira kita banyak jolimin orang atau tidak? Kira-kira banyak ibadah yang kita kerjakan atau tidak? Kira-kira banyak sedekah yang kita kerjakan atau tidak? Kira-kira selama ini kita hidup banyak manfaat buat orang atau tidak? Tanyain lagi, kira-kira saya sudah beribadah kepada Allah atau belum? Tanya begitu. Kalau kita udah bisa tanya kayak gitu, maka kita akan tahu, sadar bahwa diri kita ini ternyata butuh. Karena apa? Karena kita akan menghadapi kehidupan setelah hidup di dunia, yakni kematian, yakni alam kubur, yang di situ kita harus banyak bekal. Kapan lagi saat ini? Makanya jangan kotorin, mumpung kita sedang bersih ini, jangan kotorin. Allah pintain kita sholat, jangan sampai nggak sholat. Karena sholat amal ibadah pertama kali yang akan dihisab. Hancur sholatnya, hancur ibadah yang lainnya. Baik sholatnya, baik amal ibadah semua. Menjadi standar ukuran pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Makanya jangan bersenang-senang, jangan berbangga dengan ibadah-ibadah yang lain kalau ibadah sholatnya berantakan. Saya yakin kalau ibadah sholatnya berantakan, pasti ibadah yang lain berantakan. Awal kita tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain karena diawali ibadah sholatnya sering kita banyak tinggalin. Ini dipahamin. Jangan sekali-kali ninggalin sholat dalam keadaan kondisi apapun. Saya nggak bisa bacanya, baca yang bisa. Saya nggak bisa baca Fatihah, baca ayat yang kita hafal. Kita nggak bisa duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran telentang sampai kita disolatin.
Dan ini prinsip, pegang. Jangan sampai kita hidup nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Karena kita nggak pegang ini masalah sholat. Berat, tanggung jawaban kita berat. Kalau kita nggak sholat, mumpung masih dikasih kesempatan, gentak sedikit. Yang penting kita harus sudah sholat. Kenapa? Biar ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan ini buat bekal kita semuanya, saling kita mengingatkan. Biar ibadah kita makin meningkat terus, makin meningkat terus. Ketika zikir kita mengucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita enggak menuju ke arah itu. Taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah, saya taubat kepadamu ya Allah dengan setobat-tobatnya. Ampuni ya Allah. Tapi kenyataannya, kok kita enggak seperti orang yang mengucapkan taibuna ilallah? Itu gitu. Berarti tanya diri kita masing-masing. Kalau kayak begitu, kira-kira kita zalim enggak sama Allah? Kita zalim enggak? Kira-kira kita ngebohongi enggak? Bohongin. Kita zalim sama Allah. Boleh jadi. Kenapa kita kok hidup kayak begini, ketidaktenangan, ketidaknyamanan dan sebagainya? Karena di sininya ternyata belum beres, belum rapi. Coba rapihin. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Rumah tangga kita berkah, kerjaan kita berkah, usaha kita berkah, dan semuanya akan jadi berkah. Pergaulan kita hidup jadi berkah. Orang banyak senang sama kita. Semuanya jadi enak. Sehingga ini para jamaah semuanya buat bekal kita semuanya. Dan mudah-mudahan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan seterusnya Allah berikan kekuatan iman Islam kepada kita semuanya untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Allah istiqomahkan hati kita semuanya. Allah kuatkan semuanya iman Islam kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya. Allah ampuni segala kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu para jemaah, marilah kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa kita yang telah kita perbuat selama ini. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dosa kita. Allah terima segala amal ibadah kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, para orang tua kita semuanya, istri kita, anak kita, semuanya jamaah kita. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita semuanya. Keberkahan dari zikir Rabbul Atas dan Asmaul Husna yang kita baca adalah menjadi wasilah kita. Allah memberikan keberkahan kita semuanya. Doa dari para guru-guru kita semuanya. Oleh karena itu para jemaah, marilah kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya farijul ham, ya kasih farban, ya man di'abdihi wa yakfi wa yarham, wa ila bi'al bala ya Allah, wa ila bi'al bala ya Rahman, wa ila bi'al bala ya Rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah zikir, rangkaian zikir kita pada malam ini. Semoga apa yang kita baca dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadah kita semuanya, dan dijadikan keberkahan hidup kita semuanya di dunia dan di akhirat. Yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.